Ampun dah kemarin. Masuk nggak bisa kemarin. Baik. Ya, lanjut. Oke, kita setelah menentukan subjek Bentar, pajak, ya. saya kukuh hadir Pak. Maaf, jaringannya tadi nggak lancar. Oh iya, tadi udah saya klik hadir, Kukuh ya. Aman, aman. Baik, Baik, terima setelah kasih. kita kemarin belajar subjek pajak, berarti langkah selanjutnya, karena ini adalah pajak subjektif, kita tentukan objek pajak. Ya, kita tentukan objek pajak. Nah, objek pajak, kalau ditanyakan objek pajak penghasilan itu apa gitu. Ya sesuai namanya, objek pajak penghasilan ya penghasilan itu sendiri gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang menjadi eh, objek pajak dari PPh atau pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri ya. Nah, penghasilan itu apa? Ya, itu didefinisikan di pasal 4 ayat 1 ya. Di situ disebut bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis ya yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, worldwide income yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini pasal apa ya? Sapu jagat lah ya tentang penghasilan, bahwa pada intinya dia merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, karena dia setiap tambahan kemampuan ekonomis, jadi sebenarnya namanya penghasilan dalam konsep PPh itu tidak terbatas pada nilai uang saja. Jadi setiap dia mendapat tambahan kemampuan ekonomis, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk non uang ya, maka itu termasuk penghasilan dalam konsep PPh. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika yang bersangkutan itu memperoleh barang. Jadi ada diatur di dalam peraturan ya, nanti kita belajar bahwa yang namanya barang ketika diberikan kepada pihak lain, maka yang menerima barang tersebut itu disebut memperoleh penghasilan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam konsep PPh kita itu mengenal yang kita pelajari kemarin ya, bahwa Indonesia itu mengenakan pajak kepada subjek pajak itu atas penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia atau worldwide income. Itu menjadi untuk SPDN atau WPDN. Ya, ingat sebenarnya di perpajakan 2 ini kita bertindak sebagai SPDN ya. Jelek tulisannya. Kita bertindak sekali lagi sebagai SPDN atau sebagai WPDN ya, atau wajib pajak dalam negeri ya. Bagaimana dengan SPLN gitu? Nah, kalau SPLN itu tidak kita pelajari di perpajakan 2, itu hanya sekilas saja, karena kalau untuk SPLN itu pengenaan pajaknya sudah melalui mekanisme PPh pasal 26 ya. Anda sudah banyak belajar kemarin di perpajakan 1 ya. Jadi kita di perpajakan 2 bertindak kita sebagai SPDN atau WPDN. Nah, yang kedua tadi ya, bahwa penghasilan bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian yang ketiga atau di sini keempat adalah bahwa penghasilan tersebut itu dipakai bisa untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Paham ya? Bisa untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini merupakan konsep penghasilan dalam arti luas di pasal
4 ayat 1. Ya. Nah, kemudian yang namanya penghasilan ya, Anda mungkin bisa membayangkan yang namanya penghasilan seperti yang tadi saya sampaikan itu merupakan aliran tambahan kemampuan ekonomis ya. Nah, di dalam perpajakan 2 ini ada 4 kategori besar ya. Ada 4 kategori besar ini di penjelasan pasal 4 ayat 1. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat. Jenis penghasilan ya. Nah, jenis penghasilan ini nantinya akan melekat pada si subjek pajak. Pengenaannya nanti bisa berbeda atas keempat jenis penghasilan ini. Ya, paham ya? Yang pertama adalah dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Artinya apa? Artinya kita ambil salah satu dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Berarti ya seperti saya sebagai pegawai, saya bekerja di sebuah institusi, saya mendapat penghasilan dari situ berupa gaji dan tunjangan. Nah, inilah yang disebut penghasilan saya gitu kan ya. Kemudian pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas apa saja? Anda belajar di perpajakan 1 kemarin. Apa saja? Nah, jenis dari pekerjaan bebas. Silakan. Pekerjaan bebas ada banyak. Ada dokter, kemudian ada akuntan, ada notaris, aktuaris, ya. Kemudian ada seniman, ada apa lagi? Penceramah, itu masuk ke dalam pekerjaan bebas, dan ketika dia memperoleh penghasilan itu masuk ke kategori yang ini, nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah dari usaha dan kegiatan. Apa contohnya? Dari usaha atau kegiatan contohnya ya berarti ada sektor tadi ya, yang Anda belajar di akuntansi juga, ada di perdagangan, manufaktur, sama jasa. Jadi dari atas usaha tersebut itu kan ada labanya, maka atas laba tersebut nanti itu disebut penghasilan neto ya dalam pajak. Nah, dari omset itu sendiri itu penghasilan bruto. Jadi seperti kita belajar di perpajakan 1 kemarin, kita akan kenal namanya penghasilan bruto, ada penghasilan neto ya. Nah, itu yang nomor 2 dari usaha dan kegiatan. Kemudian yang nomor 3, ini dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak. Contohnya apa? Ini seperti misal kita memperoleh penghasilan dari harta kita yang sifatnya kita pasif saja ya. Misal kita punya rumah, kita punya mobil, kemudian kita sewakan. Nah, kita memperoleh penghasilan dari situ. Nah, itu masuk ke kategori yang nomor 3. Yang nomor 4, ini penghasilan lain-lain, contohnya apa saja? Penghasilan lain-lain, contohnya misal apa ya? Ada yang bisa memberikan gambaran penghasilan lain-lain ini apa saja? Hadiah mungkin Pak. Ya, betul. Pemberian cuma-cuma, betul. Ya. Hadiah, pemberian cuma-cuma, ada lagi? Untuk menampung aliran kas yang tidak disebutkan di 123. Iya, betul. Palu gadanya ya. Makanya palu gadanya yang enggak ada di 123. Tidak tertampung di situ. Betul sekali. Hadiah undian. Kemudian tadi apa lagi? Lupa tadi. Kemudian ada pembebasan hutang, itu masuk juga di situ ya. Misal Anda punya hutang kemudian dibebaskan, maka itu masuk ke komponen penghasilan juga. Nah, lain-lain misal nanti pembukuan ya setelah MIT ini itu ada laba selisih kurs.
atau keuntungan selisih kurs masuk juga di situ. Nah, itulah keempat kategori besar dari jenis penghasilan yang dijelaskan di pasal 4 ayat 1. Sekali lagi ini untuk penghasilan bagi si WP yang bersangkutan bisa untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Ya, clear ya tentang penghasilan kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita belajar di perpajakan 2 ini antara nomor 1 ini 1A dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti karyawan maupun pegawai ya, ASN seperti saya, kemudian pekerjaan bebas seperti dokter, kemudian aktor, akuntan, itu berbeda cara menghitung pajaknya nantinya. Kemudian dari kegiatan usaha ini berbeda juga nantinya. Ini kalau Anda update di perpajakan, kita kemarin sempat singgung dari kegiatan dari usaha dan kegiatan ini masuk ke kalau dia UMKM ya, itu ke PP 23 tahun 2018. Yang tarifnya hanya berapa? 0,5%. Dari modal sama ini atas penghasilannya pengenaan PPh-nya untuk nomor 3 sama 4 ini kalau dapat penghasilan jenis ini secara umum nanti dikenakan pajaknya dari penghasilan brutonya. Nah, ini berbeda dengan untuk yang nomor 1 sama 2. Untuk nomor 1 sama 2 ini bisa dihitung pajaknya dari penghasilan neto. Ya. Jadi enggak langsung dari penghasilan bruto langsung kita ke penghasilan kena pajak, tapi kita hitung berapa penghasilan neto kita nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya ya, di slide inilah, ini inti dari kita belajar perpajakan 2. Bahwa sebenarnya kita concern-nya akan menghitung berapa pajak kita setelah berakhir tahun pajak. Sebenarnya seperti itu. Ya, sekali lagi sebenarnya concern kita di perpajakan 2 ini adalah menghitung berapa pajak kita di akhir tahun setelah akhir tahun pajak. Nah, untuk menghitung pajak di akhir tahun itu kita tidak ikut menyertakan yang pertama penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi namanya penghasilan ya yang tadi di state di pasal 4 ayat 1 itu bisa jadi penghasilan tersebut menjadi penghasilan yang dikenakan pajak atau bisa juga atas penghasilan tersebut itu tidak dikenakan pajak atau dia menjadi bukan objek pajak di sini. Nah, di akhir tahun atau setelah akhir tahun pajak yang bukan objek pajak ini kita keluarkan dalam penghitungan. Kenapa? Ya karena dia bukan objek pajak. Ngapain kita hitung gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang bukan objek pajak ya kita keluarkan karena dia merupakan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, setelah itu yang pertama. Kita keluarkan yang bukan objek pajak. Nah, yang kedua untuk penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, ini nanti kita keluarkan juga untuk menghitung pajak di akhir tahun. Kenapa? Karena dia sudah dikenakan PPh final. Arti PPh final apa sih? Gitu kan ya. Arti PPh final artinya adalah bahwa atas penghasilan tersebut itu sudah dikenakan pajak dan sudah selesai. Jadi sudah selesai. Artinya misal sekarang di tanggal berapa hari? Tanggal 8 ya. Di tanggal 8
kita menyewakan tanah dan bangunan atau kita menjual tanah bangunan itu kan dikenakan PPh final ya. Nah, berarti pemajakan kita selesai di tanggal 8 hari ini. Berarti nanti di akhir tahun sudah nggak dikenakan lagi. Sudah selesai, kita sudah nggak dipajaki lagi di akhir tahun gitu karena sudah selesai di hari ini pemajakannya sudah final. Nah, untuk yang biru inilah ini yang tidak final atau semifinal ya. Kenapa semifinal? Karena ini nanti diperhitungkan di akhir tahun. Paham ya? Oke deh, kita contohnya di dalam Excel. Bagi yang ini ya, sinyalnya kurang, silakan HP off tapi tetap menyimak di ini ya, di Zoom ya. Baik, contohnya seperti ini ya. Misal ya, misal di tahun 2020 ya. Ini tahun 2020. Waduh, internet saya nggak stabil ya. Ya, misal di tahun 2020 ternyata kita kumpulkan macam-macam penghasilan kita ya. Penghasilan selama tahun 2020. Ternyata kita mendapat penghasilan dari sebentar. Ya. Oke, kembali lagi. Misal di tahun 2020 kita memperoleh penghasilan kita sebagai dokter katakanlah ya, penghasilan sebagai dokter. Nah, penghasilan sebagai dokter ini tidak dikenakan PPh final ya. Tapi nanti kita hitung pajaknya di akhir tahun. Kemudian yang kedua, misal kita memperoleh penghasilan sewa rumah gitu kan ya. Misal sebagai dokter penghasilan kita 300 juta. Ya. Nah, penghasilan sewa rumah misal kita sewakan rumah kita setahun 60 juta. Gitu kan ya. Kalau dari sisi akuntansi berarti kita total kan berapa penghasilan kita adalah 300 plus 600 ini. Ketemu 360 gitu kan ya. Nah, ini nanti di dalam perpajakan ya. Kalau kita lihat di slide tadi, mana slide-nya? Bahwa penghasilan yang kita hitung di akhir tahun atau setelah berakhirnya tahun pajak itu adalah penghasilan yang dia dikenai pajak dan dikenakan tarif umum. Jadi dia tidak dikenakan tarif khusus atau bersifat final gitu kan ya. Berarti dapat kita hitung nanti untuk keperluan penghitungan pajak yang kita hitung hanya yang non final yang mana adalah penghasilan sebagai dokter. Berarti ini saja yang sebesar 300 ini. Berarti untuk ini untuk keperluan pajak ya. Untuk keperluan pajak atau fiskal. Nah, yang ini kita koreksi. Maunya nggak ikut kita hitung. Kenapa? Karena atas penghasilan sewa rumah itu sudah dikenakan PPh final.
Berarti di akhir tahun yang kita hitung, istilahnya nanti kita belajar ya, ada namanya penghasilan yang dihitung ya, dihitung setelah di akhir tahun atau setelah tahun pajak berakhir atau penghasilan ya, atau penghasilan yang dikenakan tadi tarif umum. Jadi hanya atas yang 300 juta saja. Jadi hanya atas yang 300 juta saja, yang 60 nggak usah kita kenakan, nggak usah kita hitung lagi di akhir tahun. Berarti itu kita keluarkan dari penghitungan pajak di akhir tahun karena sifatnya dia sudah final. Nah, ada juga nanti di setelah ini kita belajar bahwa ada juga jenis penghasilan yang dia bukan objek pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah natura secara umum. Ya, tadi kalau ada hubungan kerja, kemudian si pemberi kerja memberikan non tunai atau fasilitas, maka atas pemberian non tunai atau fasilitas tadi itu bukan merupakan objek pajak, tapi itu secara umum ya. Berarti yang kita hitung hanya atas kalau yang contoh ini tadi adalah penghasilan sebagai dokter saja. Sekali lagi ingat ya, kita di perpajakan 2 ini, concern kita adalah menghitung pajak di akhir tahun atau kita menghitung setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, cara belajar kita di perpajakan 2 ini ya, agar lebih mudah, karena tadi ya, yang namanya penghasilan konsepnya kan sangat luas, sangat besar. Jadi ya cara belajar perpajakan 2 ini adalah mengetahui apa saja penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga apa penghasilan yang dia bukan objek pajak. Harapannya apa? Harapannya bahwa selain yang diatur itu berarti atas semuanya terkena pajak yang dikenakan pajak di akhir tahun. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, saya pikir sudah selesai ya. Anda sudah belajar banyak kemarin di perpajakan 1. Apa saja? Sangat banyak ya. Sangat banyak jenisnya. Di sini bisa dilihat di slide ya. Ada berupa bunga deposito, itu yang paling umum, kemudian bunga obligasi, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, uang pesangon. Oke deh, kita tes coba. Kalau Anda masih ingat, kita cek tarifnya ya, sama-sama. Sebentar, ini tas bar yang bawah nggak bisa hilang ya ini. Oke, sebentar.
Izin Pak, kayaknya masih mood itu Pak. Iya, mohon maaf. Baik, kita coba merefresh saja ya, merefresh saja. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, masih ingat bunga deposito berapa persen? Bunga deposito atau tabungan? Berapa 20, berapa Pak. persen? Iya, 20%. 20 ya. 20%. Kemudian bunga obligasi berapa persen? Bunga obligasi. Sepuluh. Bunga obligasi. Secara umum dia bisa 15%, bisa 20% ya. Tapi sebenarnya sama, yang nomor 1 sama nomor 2 ini juga. Kalau nomor 1 secara umum memang 20%, tapi ada juga yang diatur 15%. Nah, untuk bunga obligasi secara umum 15%, ada juga yang 20%. Kemudian yang nomor 3, penjualan saham di Bursa Efek, masih ingat berapa persen tarifnya? Dia dikenakan PPh final. Penjualan saham di Bursa Efek. 0,5%, Pak. 0,5%. Ada lagi? Secara umum. 0,1%, Pak. Ya, betul. Secara umum 0,1% ya. 0,1%. Ada juga yang terkena tambahan tarif 0,5% ketika dia ini atas saham pendiri ya, saham pendiri. Oke, betul. Kemudian yang nomor 4, hadiah undian berapa persen? Hadiah undian 25. 25. Baik, ini yang paling gampang diingat ya, hadiah undian. Kemudian uang pesangon berapa persen? Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari raya, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 0 sampai 25. Berapa persen? Ya, betul, untuk pesangon ya. Untuk uang manfaat pensiun sama juga. 0% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Baik. Oke, kemudian ini. Honorarium dan imbalan lain atas beban APBN yang diterima PNS, anggota Polri, TNI, dan pensiunan. Berapa persen? Yang nomor 6 ini? 0%, 5%, 15%. Ya, betul. Div ya. Yang membedakan apa? Dia terkena 0% untuk golongan 2 ke bawah. Ya. Untuk yang golongan 3, 5%. Golongan 4, 15%. Betul. Oke, kemudian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berapa persen di sini? Nomor 7. 2,5%. 2,5 ya secara umum. Tapi ada juga yang 0%, 1% ada juga. 0% ketika dia ke pemerintah, 1% ketika si developernya dia membangun RS sama RSS. Oke, bagus. Sekarang bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah atau build operate transfer ya, BOT. Berapa persen di sini? 5%. BOT. Ya, betul ya. 5% untuk yang BOT.
Kemudian sewa tanah dan bangunan tadi 10% ya. Saya jawab sendiri karena itu mudah. Kemudian penghasilan jasa konstruksi berapa persen saja? Penghasilan jasa konstruksi 2 sampai 6 ya. 2-6%. Iya, Pak. Betul, ada 2%, 3%, 4%, dan 6%. Anda ingat-ingat ya, Anda ini masih ke bawah sampai ke perpajakan 2. Di atas 3 ya, kalau jasa konstruksi atas pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan. Kemudian yang nomor 11, penjualan BBM, BBG, pelumas, atau importir kepada penyalur, berapa persen? 0,25 dan 0,3%. Ya. Kemudian bunga simpanan anggota koperasi, berapa persen? Bunga simpanan anggota koperasi 0%, Pak. 0%. 0% untuk penghasilan sampai dengan berapa? Untuk bunga sampai dengan berapa? 240 juta. 140. Nah, setelahnya berapa persen? 10%. 10%. 10%, Pak. 10%. Baik. Oke, yang 13 kita lewati ya, penghasilan dari transaksi derivatif. Nah, ini dividen atau SHU koperasi yang diterima oleh WPOP dalam negeri, berapa persen? Dividen 10%. 10%. Baik. Hati-hati ya, yang nomor 14 ini kita bahas lebih lanjut ya. Jadi yang namanya dividen itu memang mengalami perubahan peraturan yang sangat berbeda dengan sebelumnya karena ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Anda ingat-ingat yang pertama atas SHU koperasi ini di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Di peraturan yang terbaru ini bukan objek pajak akhirnya ya. Sisa hasil usaha koperasi yang diterima oleh orang pribadi ini bukan objek pajak nantinya ya. Jadi ini dicoret aja untuk SHU ya. Untuk SHU koperasi. Nah, untuk dividen nanti kita bahas lebih lanjut. Dia bisa menjadi bukan objek pajak asal si OP yang bersangkutan nanti diinvestasikan lagi dividen itu gitu. Nah, ini kenapa jadi satu dividen atau SHU koperasi? Karena di dalam peraturan PPH ya, di Undang-Undang PPH sisa hasil usaha atau selisih hasil usaha ini dikategorikan sebagai dividen. Jadi kalau di dalam pajak itu dividen itu cakupannya lebih luas ya daripada secara akuntansi. Kalau akuntansi kan yang namanya dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham gitu kan ya. Tapi di dalam perpajakan itu dividen itu lebih luas lagi. Salah satunya adalah SHU koperasi ini. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja yang SHU koperasi ini sudah bukan objek pajak lagi. Per tanggal berapa? Ada yang bisa memberikan jawaban? Per tanggal berapa ini peraturan berlaku? Ini baru di tahun kemarin, ya. Kalau kemarin Anda tentang PPh final ya, SHU, potput. Kalau yang setelah MIT kan PPN ya. Kalau sebelum MIT kan yang PPh. Itu masih berlaku ini. Untuk SHU itu 10% itu dikenakan. Nah, ini peraturan terbaru di klaster Cipta Kerja. Ini SHU bukan objek pajak. Di tanggal berapa mulai berlaku? Silakan. Kalau Cipta Kerjanya itu Pak 2 Februari 2020. Terus kalau misalnya ditekannya oleh Jokowi 2 November 2020. Ya betul. Jadi
berlaku sejak ditekennya itu ya. Jadi ini berlaku sejak 2 November 2020. Jadi kalau ada pertanyaan, misal koperasi membagikan SHU kepada anggotanya. Nah, berarti kita lihat posisinya dibagi kapan. Kalau dia dibaginya sebelum tanggal 2 November, berarti terkena pajak 10% tadi gitu. Nah, ketika dibaginya setelah tanggal 2 November sampai dengan sekarang, berarti itu bukan objek pajak. Oke, paham ya? Kemudian yang nomor 15, penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja. Nomor 15 ini kita skip dulu. Ini nanti akan masuk materi setelah kita menghitung nantinya. Bahwa konsep di dalam keluarga itu merupakan satu kesatuan. Jadi ada suami, ada istri, itu dihitung satu keluarga. Di dalam konsep pajak penghasilan, satu keluarga dihitung satu kesatuan ekonomis. Berarti pengenaan pajaknya melihat di satu kesatuan tadi, tidak di masing-masing. Kecuali istri minta perjanjian pisah harta dan penghasilan atau minta kewajiban pajaknya terpisah. Nah, kemudian nomor 16 ya. Nomor 16 penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Ini pasal 15 ya. 1, 2, 3. Tarifnya juga bermacam-macam. Nomor 4, selisih lebih revaluasi tarifnya berapa persen yang paling umum? 10%, Pak. Ya betul, 10%. Kemudian penghasilan WP dengan peredaran bruto usaha tertentu, berapa persen tarifnya yang berlaku sekarang? 0,5. 0,5. Ya, betul, 0,5. Nah, nanti ya, ini secara nggak langsung kita sudah berhasil mengidentifikasi nih ya. Jadi nanti di dalam kita belajar perpajakan 2 ini, sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari jenis penghasilan PPh seperti ini. Jadi nanti di soal, oh ternyata yang bersangkutan mempunyai penghasilan berupa ini gitu. Nah, kalau ketemu nanti ya, Anda di soal ketemu yang seperti ini, maka ini nggak usah Anda hitung di penghitungan ya. Di penghitungan untuk menghitung pajak di akhir tahun. Ini Anda keluarkan semua. Kenapa? Karena dia sudah dikenakan PPh final. Baik, clear ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk PPh final. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bukan objek pajak. Baik, di pajak penghasilan ya, Undang-Undang PPh itu diatur di pasal 4 ayat 3 tentang bukan objek pajak atau BOP. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan ya. Yang namanya bantuan atau sumbangan itu tidak termasuk objek pajak. Tapi ada syaratnya, dilihat dari sisi penerimanya ya. Ketika dia diterima oleh orang yang berhak atau penerima yang berhak, atau dia diterima oleh badan amil zakat atau diterima oleh lembaga amil zakat, maka itu tidak termasuk objek pajak bagi si penerimanya. Atau sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. Nah, ini ada peraturannya di Per 11 2018. Maka kita melihat dari sisi yang menerima bantuan atau sumbangan itu. Kalau memang yang menerima bantuan atau sumbangan adalah pihak yang disebut di sini ya,
atau di peraturan Dirjen Pajak nomor 11 2018, salah satunya yang menerima ternyata badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau penerima yang berhak, maka itu tidak termasuk objek pajak. Oke, clear ya. Kemudian yang kedua adalah harta hibahan. Nah, ini untuk harta hibah, artinya hibah apa? Ya, hibah berarti dikasih, ya, diberikan secara cuma-cuma. Tapi ada syaratnya di dalam pajak. Harta hibahan itu bukan objek pajak, asalkan yang menerima adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Oke, itu yang pertama, ya. Bisa dipahami nih ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika harta hibahan tersebut yang menerima adalah misal dari bapak ke anak, atau sebaliknya dari anak ke bapak, atau mungkin dari, kalau dari sisi kita mungkin dari kakek kita memberikan harta hibahan kepada bapak atau ibu kita, atau orang dari kakek ke orang tua kita. Nah, bagaimana ketika ada seorang kakek itu memberikan ke cucunya berupa harta hibah? Berarti itu termasuk objek pajak atau tidak? Jawabannya adalah Mas, Pak. termasuk ya, Riko. Jadi yang diatur di Undang-Undang PPH adalah keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Kalau menyamping bahkan itu termasuk penghasilan juga. Jadi misal menerima hadiah dari paman gitu kan ya, menerima harta hibah dari paman, kemudian dari saudara, itu kan menyamping kalau saudara ya. Berarti itu dikecualikan. Kemudian ketika harta hibah itu diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan usaha mikro dan kecil, maka ini tidak termasuk objek pajak juga. Oke, jelas ya di sini? Silakan. Mungkin ada 1-2 yang ingin ditanyakan. Kalau di kelas sebelah kemarin menanyakan, Pak, bagaimana ketika dari kakek itu biar tidak terkena pajak, itu diberikan kepada ayahnya dulu, baru kemudian dari ayah diberikan kepada anaknya. Gitu. Bagaimana cara menjawabnya seperti itu gimana? Saya juga agak bingung kemarin. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Silakan. Jadi bisa dipahami ya, di peraturan ini garis keturunan lurus 1 derajat ya. Kalau kakek ke cucu kan 2 derajat, berarti kan dikecualikan. Jawabannya adalah bisa membantu saya. Izin, Pak. Silakan, Altos. Mungkin sebuah sistem tuh kan Pak pasti ada kelemahannya, Pak. Makanya kita tuh terus merevisi peraturan gitu, Pak. Kalau Iya. secara peraturan yang dilakukan yang dari pertanyaan tadi itu tidak menyalahi sih Pak, gitu kan. Itu mungkin salah satu celah hukum gitu ya Pak. Keren sih pertanyaannya Pak. Gitu aja Pak. Iya. Jadi intinya nggak kena Pak. Boleh. Nggak kena. Bukan boleh nggak ya? kena. Iya. Baik, yang lain silakan. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Betul tadi ya. Baik, enggak ada. Baik, yang disampaikan siapa tadi? Altos. Panggilannya siapa? Altos atau Saifullah? Atau siapa? Biasanya atas Pak. Altos. Baik. Ya. Dari mana Altos? Dari Bengkulu Pak. Ah iya, baik. Ya,
atas pertanyaan kemarin saya juga agak bingung jawabnya, tapi sebenarnya itu kalau menurut saya itu merupakan tax avoidance ya. Jadi itu merupakan bentuk tax avoidance. Beda ya, bisa membedakan ya antara tax avoidance sama tax evasion ya. Kalau tax evasion kan dia menghindari pajak dengan cara menabrak peraturan yang ada gitu. Itu tax evasion. Tapi kalau tax avoidance itu tidak menyalahi aturan sebenarnya ya. Jadi misal dari kakek ke cucu, ini saya nggak ngajarin loh ya. Jadi dari kakek ke cucu biar tidak terkena pajak ya udah berjenjang saja gitu. Ya mungkin dilakukan cuman nggak dalam tahun yang sama gitu. Jadi misal 2020 ke anaknya dulu, 2021 baru ke cucunya, mungkin seperti itu. Jadi memang tidak dijelaskan, tidak diatur lebih lanjut untuk mekanisme seperti itu. Tapi secara peraturan tidak ada yang dilanggar kalau seperti itu ya. Baik, untuk yang A1 sama A2 ini ya, ini ada syaratnya. Sepanjang ya, bisa yang paling bawah ini, tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya apa? Artinya oke, dia tidak termasuk objek pajak ketika ada harta hibah dari orang tua ke anaknya gitu kan ya. Dari orang tua ke anaknya itu tidak termasuk objek pajak atas harta hibahan. Tetapi kalau misal antara anak sama bapaknya ini ada hubungan usaha ya, atau hubungan pekerjaan, ketika ada harta hibah maka itu berarti kebalikannya, itu termasuk objek pajak. Nah, analoginya seperti itu. Di sini ada pengecualiannya ya, sepanjang. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling sering muncul juga ya, dia tidak termasuk objek pajak ketika imbalan tersebut dirupakan dalam bentuk natura ini ya. Apa artinya natura? Natura itu sebenarnya gini. Jadi kalau misal ada hubungan kerja ya, di sini ada PTA, dia pemberi kerja. Kemudian di sisi lain ada karyawan, gitu kan ya. Ada hubungan kerja. Maka ketika si pemberi kerja itu memberikan non tunai atau fasilitas kepada karyawannya, itu yang disebut sebagai natura. Gampangannya gini. Oke deh, kamu kerja sama saya ya. Kamu kerja sama saya, tapi nggak saya bayar uang, tapi saya bayar pakai beras. Nah, beras itulah yang disebut sebagai natura. Bisa dipahami ya, karena ada hubungan kerja. Nah, ini berbeda ketika gini. Ketika ada perusahaan, dia memberikan sembako kepada warga sekitar. Itu bukan natura, tapi itu merupakan bantuan atau sumbangan. Yang namanya natura itu antara si pemberi sama yang diberi ada hubungan pekerjaan. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi antara PT sama pegawainya. Tapi kalau misal PT sama orang lain itu bukan natura. Karena tidak ada hubungan kerja di situ. Nah, secara umum natura dia tidak termasuk objek pajak. Secara umum ya. Tapi ada kecualinya. Kecuali yang memberikan adalah yang pertama bukan wajib pajak. Anda masih ingat di soal yang tugas 1 ya, 1-1, itu ada namanya Ibu Wati ya tadi, dia kan bekerja di konsulat asing. Nah, si konsulat asing itu, konsulat negara asing dia bukan wajib pajak secara peraturan pajak di negara kita. Maka ketika si konsulat negara asing itu memberikan natura kepada Ibu Wati, berarti itu termasuk atau tidak termasuk objek pajak, teman-teman?
Termasuk, Pak. Termasuk ya? Ya, betul, Gaby. Bisa dipahami ya dari sini? Jadi kalau misal konsulat tadi kan bukan wajib pajak. Ketika dia memberikan beras kepada Bu Wati tadi, WNI yang kerja di situ, berarti atas beras itu nanti dinilai dalam bentuk uang berapa, itulah yang nanti dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang dikenakan PPh final. Jadi misal ada perusahaan jasa konstruksi, dia memberikan sembako, dia memberikan apa ya, pakaian gitu kan ya, memberikan pakaian kepada pegawainya, maka itu disebut natura juga, ada hubungan kerja di situ. Maka atas non tunai yang diberikan oleh perusahaan jasa konstruksi kepada pegawainya itu termasuk penghasilan atau objek pajak bagi si pegawai. Nah, untuk yang di nomor 3 ini kan, ini 1, ini 2, ini nomor 3. Yang di nomor 3 ini yang sebenarnya dimaksud di pasal 15. Pasal 15 seperti apa? Pasal 15 itu salah satunya adalah perusahaan di bidang pelayaran. Jadi kalau perusahaan di bidang pelayaran yang tadi ya, yang dia sebenarnya dikenakan PPh final juga ya. Ada yang dikenakan PPh final juga di pasal 15 perusahaan pelayaran kalau dia memberikan natura kepada pegawainya itu termasuk objek pajak bagi si pegawai. Baik, seperti itu penjelasan tentang natura. Natura sekali lagi, ada yang masih bingung atau materi sebelum ini, ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang untuk harta hibahan tadi, kalau misalnya dapat kado pernikahan itu berarti dia termasuk objek pajak ya, Pak? Kalau dapat kado pernikahan dari teman-temannya gitu, Pak? Oh, sebentar, dari live ya? Iya, Pak. Nah, jadi pertanyaan live, bagaimana dengan kado pernikahan? Apakah itu termasuk objek pajak atau tidak gitu? Ada yang bisa membantu jawab? Kita sharing aja. Pertanyaan bagus ya, live. Silakan. Jadi misal nanti Anda menikah, dapat kado dari teman Anda gitu. Apakah itu merupakan objek pajak? Gitu kan ya. Silakan. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Ilham. Menurut saya hibah yang dari teman-teman itu tadi tidak dikenakan pajak, Pak, karena tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan. Begitu, Pak. Iya, baik. Iya, bagus. Jadi alasannya adalah karena tidak ada hubungan pekerjaan. Bagaimana ketika ternyata dia teman sekantor gitu kan ya? Bagaimana ketika dia ternyata ada yang memberikan adalah bosnya gitu? Berarti kalau seperti itu bagaimana? Berarti ada hubungan usaha ya? Enggak apa-apa. Kita saling diskusi aja. Belum tentu dosen benar ya. Bisa jadi salah juga. Baik, kalau saya pribadi ya, memang kita kembalikan ke peraturan ya. Memang ada beberapa kajian yang menyebutkan bahwa itu tergantung dengan eventnya gitu kan ya. Dengan event atau kegiatannya, kemudian yang kedua adalah dalam rangka apa gitu. Nah, sebenarnya di dalam peraturan pajak ini sebenarnya nggak diatur lebih lanjut gitu atas harta hibahan ini gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada diatur lebih lanjut. Jadi makanya di lapangan
itu ada beberapa yang menafsirkan lain-lain, gitu kan ya. Nah, kalau saya pribadi ya karena saya sebagai dosen, kemudian saya ya menjawabnya normatif saja gitu. Bahwa yang diatur di situ yang pertama adalah ya yang memberikan itu adalah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Maka kalau di luar itu ya berarti dia termasuk objek pajak gitu. Termasuk objek pajak kalau yang memberikan selain itu gitu. Jadi kalau untuk kado pernikahan ya, kalau secara umum menurut saya itu termasuk objek pajak. Kecuali kalau ada peraturan yang menyebut lebih lanjut seperti itu. Sayangnya kita belum tahu tuh, belum mendapati peraturan yang mengatur hal itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ini kita habis ini istirahat dulu ya. Sudah 1 jam setengah. Kita nanti semoga jam 9 udah habis Zoom kita ya. Nanti kita belajar soal saja. Ada yang lain silakan. Enggak ada? Sudah absen sama ya? Muhammad Arya Galuh sudah berhasil gabung di sini? Kalau di Belum? sini belum, Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman, kita off dulu ya. Kita istirahat dulu. Kita ketemu lagi jam 20.30. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. Bukan objek pajak ya. Bukan objek pajak. Izin, Pak. Iya. Untuk Arya Galuh sudah masuk Google Meet, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Baik, untuk bukan objek pajak ya, bukan objek pajak. Kita tadi sudah sampai di natura ya, di natura. Kemudian kita lanjut di setelah natura ya. Kita ke pembayaran dari perusahaan asuransi ya. Jadi kalau ada perusahaan asuransi dia membayar kepada pemegang polis, maka atas yang dibayar tersebut itu juga bukan objek pajak bagi si penerima. Anda masih ingat kemarin untuk yang pembayaran polis ya, premi asuransi itu kan kalau dia dibayar oleh pemberi kerja itu menjadi unsur penghasilan ya, menjadi unsur penghasilan bagi si penerimanya. Maka ketika dia menerima pembayaran atas klaim, berarti itu tidak dikenakan pajak lagi. Nah, itu berbeda dengan untuk yang sifatnya uang manfaat pensiun. Ya, uang manfaat pensiun itu kebalikannya. Ketika dia mendapat tambahan uang manfaat pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, pada saat dia menerima, maka itu tidak menjadi unsur objek pajak yang dihitung pajaknya. Tapi ketika di akhir dia menerima, baru kemudian dia dikenakan pajak. Ya, jadi seperti itu. Itu ada di huruf A ini ya, di slide nomor berapa ini? Yang tadi ini natura, nah ini yang perusahaan
pembayaran dari perusahaan asuransi. Ya, sekali lagi, untuk pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi ini bukan termasuk objek pajak. Nah, ini berbeda ketika jenis asuransinya adalah asuransi kerugian. Jadi misal ada si orang pribadi, tapi ini lebih ke arahnya ke pembukuan ya. Kalau sama dengan MIT ini tidak akan kita bahas karena sama dengan MIT ini yang dibahas adalah OP yang melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Kalau pembukuan full nanti kita bahas setelah MIT di PPH Badan. Nah, ini contohnya. Contohnya misal ada klaim kerugian. Misal ada suatu aset, kemudian diasuransikan, maka atas klaim ketika terjadi sesuatu di aset tersebut, ketika perusahaan membayar kepada si pemegang polis, maka itu menjadi unsur penghasilan bagi yang menerimanya. Nah, yang kita bahas di sini pasal 4 ayat 3, ini penerimanya OP, tapi jenis asuransinya adalah asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Tapi kalau untuk asuransi kerugian, itu dikecualikan. Nah, kemudian yang huruf B adalah iuran yang diterima oleh dana pensiun. Jadi dana pensiun merupakan suatu lembaga yang dia mengelola dana pensiun yang dibayarkan oleh pegawai. Nah, maka ketika ada iuran pensiun yang diterima oleh dana pensiun, itu tidak termasuk objek pajak bagi si dana pensiun. Ya. Begitu juga ketika si dana pensiun itu memperoleh penghasilan atas aset yang sudah diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Ke instrumen investasi yang ditentukan, seperti investasi di saham, kemudian obligasi. Maka atas penghasilan yang diperoleh dana pensiun itu juga tidak termasuk objek pajak. Oke, kemudian untuk yang ini ya, yang paling bawah ini sama. Jadi antara standar akuntansi dan juga standar yang pajak ya itu sama. Bahwa harta termasuk setoran tunai ketika dia dalam rangka memperoleh saham, maka itu bukan termasuk penghasilan secara pajak maupun akuntansi. Anda sebagai akuntan kan banyak belajar ya. Banyak belajar salah satu tentang jurnal dan juga akuntansi. Ketika ada setoran modal bisa berupa tunai maupun non tunai untuk membeli saham, berarti itu masuknya kan ke modal ya, bukan ke revenue. Jadi sekali lagi masuknya ke modal bukan revenue. Nah, ini sama. Secara pajak ketika ada transfer uang maupun non uang harta, maka ini ketika untuk membeli saham atau pengganti saham, pengganti penyertaan modal ini tidak termasuk penghasilan. Kemudian yang huruf B adalah bagian laba yang diterima diperoleh anggota dari perseroan komanditer, ya, yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan KIK. Ya. Jadi ini untuk yang huruf B ini sebenarnya mirip dengan dividen, ya, mirip dengan dividen. Cuman bedanya kalau dividen ini bagian laba kan ketika dibagi itu dalam bentuk dividen ke pemegang saham, ya. Nah, kalau dividen itu kan bentuk usaha ya, bentuk badan hukum yang memberikan adalah perseroan terbatas. Tapi bedanya kalau yang ini adalah CV, firma, persekutuan, atau kongsi. Ketika ada bagian laba yang dibagikan, maka laba tersebut bukan objek pajak bagi penerimanya. Nah, untuk yang huruf B ini yang
dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk dividen itu sebenarnya arahnya mau ke sini, ke huruf B ini, ya. Bahwa sebenarnya untuk dividen itu pada level perusahaan itu sebenarnya kan sudah dikenakan pajak, ya. Jadi nanti lebih banyak kita belajar setelah MIT, ketika ada laba, maka laba atas laba tersebut itu kan nanti dikenakan pajak atas laba, ya, dikenakan pajak. Nah, kemudian secara akuntansi nanti kan atas laba tersebut itu kan diletakkan di return earning, ya, menambah laba ditahan kalau misal ada laba. Nah, ketika laba tersebut di return earning itu dibagikan dalam bentuk dividen, maka dikenakan pajak lagi. Seperti itu kan, ya. Jadi sebenarnya atas laba yang sudah disisihkan ke return earning itu kan pada level PPh badan itu sudah dikenakan pajak. Tapi ketika dibagikan itu dikenakan lagi. Maka double nantinya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itulah itu yang dihapus. Jadi setelah tanggal 2 November ketika ada intercorporate dividend, terutama apapun dividen diperoleh dari dalam negeri, maka ketika ada dividen yang dibagikan itu menjadi bukan objek pajak lagi. Nah, ini sama dengan yang huruf B ini. Kalau huruf B ini yang dulu berlaku hanya atas persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, ya, atau CV lah. Nah, yang berlaku sekarang ini sama. Untuk PT berlaku juga atas dividen yang dibagikan. Berarti kalau nanti ada dividen dibagikan kepada pemegang saham, kalau dia WP badan, si penerima dividen itu betul-betul nggak ada pajak di situ atau bukan objek pajak. Tapi kalau yang menerima adalah orang pribadi, ada syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali. Oke, gambarannya seperti ini, ya. Oke, kita cek dulu yang ini sebelum yang tadi. Ini kan peraturan yang lama, ya. Untuk dividen ini ada syaratnya yang ini. Anda belajar banyak kemarin di perpajakan 1, ada batasan 25%. Nah, ini nggak berlaku lagi nih, ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini nggak berlaku lagi. Karena mau berapapun level dari kepemilikan saham, maka itu menjadi bukan objek pajak. Sebentar, saya tampilkan slide-nya yang lebih jelas. Baik, bisa dilihat di slide, ya. Mohon maaf belum saya pindah ini untuk slide-nya, jadi masih materi brevet, ya. Belum saya pindah. Jadi sebentar.
Nah, ini. Nah, ketika dividen itu ya berasal dari dalam negeri ya, berasal dari dalam negeri, yang memberikan dividen adalah pihak dalam negeri ya. Maka ketika yang menerima adalah WP Badan, maka itu mutlak tidak dikenai PPh ya. Berapapun kepemilikan saham itu tidak dikenai PPh. Nah, tapi kalau yang menerima dividen itu adalah WP orang pribadi, ini ada syaratnya sepanjang diinvestasikan, ya, sepanjang diinvestasikan di wilayah negara ini dalam jangka waktu tertentu, maka dia tidak terkena PPh. Nah, ketentuan yang lama kan yang berlaku ini. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, mulai kapan berlaku ini sejak tanggal 2 November ya, sejak tanggal 2 November. Nah ini sama nih, ketentuan yang lama kan untuk WPOP dalam negeri dikenakan PPh final 10%, ya, 10%. Kemudian ada syaratnya nih, sepanjang diinvestasikan kalau untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk badan, ini tingkat berapapun persentasenya ini tidak dikenakan PPh. Jelas ya di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ini yang agak rumit nantinya adalah untuk peraturan ketika dividen itu berasal dari luar negeri. Ya, ada batasan 30% yang harus diinvestasikan lagi di Indonesia. Ya, tapi ini nantilah kita belajar, karena untuk yang ketentuan dividen berasal dari luar negeri ini, ya, ini untuk materi PPh badan nantinya. Ya. Baik. Izin bertanya, Pak? Iya, silakan, Altos. Saya masih bingung yang ini, Pak, yang dividennya berasal dari dalam negeri, tetapi sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI, maksudnya gimana ya, Pak? Apakah ada yang dividen itu ada yang berasal dari dalam negeri terus diinvestasikan di luar, ya, Pak? Maksudnya gimana itu, Pak? Ya, betul. Jadi syaratnya berarti dia dividen, berarti gini, kalau untuk badan nggak ada masalah ya, ini nggak ada syarat diinvestasikan lagi, berarti sudah selesai. Untuk badan berarti berapapun kepemilikannya, berapapun jumlah dividen, maka dia tidak dikenakan PPh, tidak melalui syarat apapun. Ya. Nah, yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah si WPOP ini. WPOP dia tidak dikenakan PPh, menjadi bukan objek pajak sepanjang diinvestasikan. Jadi ketika dia memperoleh dividen, dividen itu berasal dari sahamnya di dalam negeri ya. Ini ingat, berasal dari dalam negeri, berasal dari PT ABC, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada kaitannya dengan Anda tugas kemarin. Itu ada diatur di PMK 18. Di PMK 18. Oke, lanjut. Nah, ini ada hubungannya dengan PMK 18 yang Anda cari kemarin ya. Itu diatur di situ. Itu diatur di situ. Diinvestasikannya dalam bentuk apa gitu. Nah, ada dalam bentuk saham. Ada banyak diatur di situ instrumennya. Bisa Anda cari referensinya di PMK 18. Di pasal 30-an kalau nggak salah ya. Ini sambil Anda cari juga. Kemarin menjawabnya betul ya, di PMK 18 ya. Untuk yang PDF belum saya cek satu persatu lagi itu. Kecuali yang pilihan ganda tadi ya. Jadi di PMK 18 coba dicek di sebentar.
Di pasal 30-an ya, kalau nggak salah. Nah, intinya diinvestasikan itu dalam bentuk instrumen bermacam-macam. Ada yang instrumen berupa obligasi, saham, dan itu ada jangka waktunya. Itu diatur di pasal 18. Maaf, saya juga nggak secara rinci ya. Tapi itu intinya, diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, itu nanti menjadi PR bagi Anda, ya. Sekaligus ini saya state juga di kelas sebelah juga. Coba nanti Anda cari investasinya dalam bentuk apa saja, ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu ini berapa lama juga gitu. Nah, itu seperti Anda mengerjakan yang kemarin itu. Sebagai kisi-kisi salah satunya adalah bentuk investasinya berupa obligasi atau saham. Nah, jangka waktunya Anda cari referensi di PMK 18. Seperti itu ya, Altos. Terima kasih. Itu nanti akan menjadi PR bagi teman-teman juga. Coba dicek lagi jenis investasinya apa saja nanti. Baik, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang masih bingung tentang dividen ini? Silakan. Baik, kalau nggak ada, sudah jam berapa ini? 2. Ya, silakan Mas. Ya, aturan baru ini berlakunya baru mulai November kemarin itu ya Pak? Iya, November 2020, tanggal 2. Oh, berarti case-nya sama kayak yang tadi ya Pak? Untuk sebelum November tadi, tetap dikenai pajak gitu. Iya, betul sekali. Jadi gini, di sini kan disebut ya, di sini disebut aturan sebelumnya, ya. Di sini disebut aturan sebelumnya, berarti cut off-nya adalah di tanggal 2 November ya. 2 November 2020. Jadi kalau ketemu soal nanti, saya nggak tahu nih untuk yang soal nanti ya, tergantung dosen koordinatornya, apakah nanti untuk soal sebelum tanggal 2 November ini ada disebut juga, tapi pastinya itu sudah yang terbaru lah harusnya yang dipakai. Untuk aturan sebelumnya itu nggak usah dipakai karena sudah kita pelajari banyak di perpajakan 1. Tapi intinya cut off-nya adalah tanggal 2 November 2020. Berarti kalau sebelum tanggal 2 November ini, inilah yang berlaku ya. Yang 25% ini untuk WP badan ini berlaku, dan untuk WPOP dalam negeri ini 10%. Seperti itu ya, Aziz. Yang lain silakan. Baik, sudah paham ya? Ada yang masih bingung untuk dividen ini? Berarti yang kita dapat apa nih? Tadi kita sudah banyak belajar tentang dividen. Itu kan berubah ya tadi. Kemudian yang kedua tadi kita juga belajar tentang sisa hasil usaha atau selisih hasil usaha. SHU koperasi ya, namanya SHU koperasi berarti atas SHU koperasi itu bukan objek pajak juga di negara kita. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kita bahas sedikit lagi. Oke, silakan Mas. Mengenai warisan di PPT sebelumnya itu saya baca warisan yang belum terbagi itu dikenai tergantung dari subjek pajaknya, tapi di PPT ini termasuk tidak bagian dari bukan objek pajak itu Pak.
Jadi warisan itu sebenarnya dikenai pajak atau tidak? Iya, bagus ya. Baik, pertanyaan bagus. Ini banyak yang bingung juga ya dari teman-teman. Jadi untuk warisan ini, sebentar. Nah ini ya. Jadi untuk warisan ini kok masuk di bukan objek pajak, di pertemuan kemarin itu masuk di subjek pajak gitu kan ya. Jadi gini, sebenarnya untuk yang masuk di pasal 4 ayat 3 ini adalah yang sudah terbagi. Jadi cuman gini, cuman ya secara umum namanya warisan ya secara umum memang sudah terbagi dan diterima oleh si ahli waris gitu kan ya. Jadi yang dimaksud di pasal 4 ayat 3 ini adalah warisan yang sudah terbagi dan diterima oleh si ahli waris. Paham ya? Jadi ini bedanya dengan yang pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin adalah warisan yang belum terbagi. Artinya belum terbagi, mohon maaf, yang bersangkutan si pemilik harta itu sudah meninggal. Tapi secara akta itu memang belum dibagikan ke ahli waris. Secara akta ya, secara akta notaris. Maka ketika terjadi sesuatu atau ada utang pajak, maka warisan yang terbagi itu menggantikan si OP yang meninggal dunia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Paham ya? Nah, kemudian ketika warisan itu sudah dibagikan, berarti ini masuk ke pasal 4 ayat 3 ini. Berarti kita melihat dari sisi yang menerima gitu ya. Jadi si ahli waris ketika menerima warisan ini tidak termasuk objek pajak. Paham ya? Jadi ketika warisan ini sudah dibagi, misal saya dapat warisan 100 juta, maka atas 100 juta itu tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika mohon maaf, yang meninggal dunia itu ternyata meninggalkan utang pajak, gitu kan ya. Nah, atas utang pajak itu, ketika warisan sudah terbagi, maka utang pajak itu nanti beralih ke ahli waris. Paham ya? Jadi bisa dibedakan ya, ketika ada utang pajak yang bersangkutan meninggal dunia, warisannya sudah dibagi. Nah, utang pajak itu yang menanggung nanti si ahli waris. Tapi ketika si ahli waris menerima warisan, misal 100 juta itu, berarti gini, misal dia dapat warisan 100 juta. Atas 100 juta itu tidak dihitung di akhir tahun pajaknya. Oke, clear ya? Tapi ternyata mohon maaf, yang meninggalkan warisan itu ternyata punya utang pajak 25 juta. Ya berarti nanti yang 25 juta itu akan ditanggung oleh ahli waris. Ahli warisnya ya terserah mau melunasi 25 juta itu melalui hasil uang warisan atau melalui harta yang lainnya. Tapi uang hutang pajak itu nanti akan beralih ke ahli waris. Bisa dipahami ya atau masih bingung dari sini? Intinya sebenarnya untuk yang pasal 4 ayat 3 ini merupakan warisan yang sudah dibagi. Kita melihat dari sisi yang menerimanya. Ketika si penerima dia mendapat warisan, maka itu bukan objek pajak bagi si penerimanya. Masih bingung? Ada yang ditanyakan, silakan. Cek 1, 2. Jam berapa sekarang?
Jam 9, Pak. Jam 9 ya. Baik. Kuliah hampir selesai kita. Baik, tadi sudah ketemu satu lagi ya. Namanya bukan objek pajak, salah satunya adalah warisan. Maka ketika ada orang pribadi dia menerima warisan, maka itu tidak dikenakan pajak di akhir tahun maupun tidak terkena PPh final. Nah, selanjutnya yang untuk dividen ini, ya ini sudah nggak berlaku lagi sejak 2 November 2020. Kemudian yang huruf B ini yang dana pensiun tadi, ketika dia menerima uang pensiun dari anggotanya, pesertanya itu tidak terkena pajak, begitu juga ketika dia mendapat penghasilan dari hasil investasi dia. Si dana pensiun juga tidak dikenakan pajak. Kemudian perusahaan modal Ventura, ini merupakan perusahaan startup sebenarnya, modal Ventura. Pasangan usahanya ya. Jadi ini perusahaan modal Ventura adalah perusahaan yang dia bergerak di bidang rintisan. Tapi hati-hati kalau perusahaan rintisannya dia modalnya gede ya tidak termasuk di sini. Tapi kalau perusahaannya merupakan rintisan yang termasuk mikro, kecil, menengah, itu masuk ke batasan tidak termasuk objek pajak. Kemudian beasiswa ya, beasiswa tidak termasuk objek pajak. Sisa lebih di bidang pendidikan dan litbang. Tapi syaratnya ini ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Kalau dia ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan maksimal 4 tahun, maka ini menjadi bukan objek pajak. Contoh, misal ada yayasan atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, ada SMA, SD, SMP, SMA swasta ya. Ternyata dia punya sisa lebih dari penerimaannya, maka itu tidak termasuk objek pajak. Tapi ada syaratnya, ini ditanamkan di sarana prasarana dan jangka waktu paling lambat adalah 4 tahun sejak diperolehnya sisa tersebut. Bantuan santunan dibayarkan BPJS kepada BP tertentu, yaitu untuk masyarakat tidak mampu mengalami bencana dan tertimpa musibah. Habis. Ini tidak termasuk objek pajak. Ya, kurang lebih seperti itu ya materi kita, bahasan kita malam ini. Semoga bisa dipahami ya. Tapi sebelum ditutup mungkin sebentar. Mungkin bisa kita exercise sedikit ya dari hasil belajar kita tadi. Nah, ini bisa dilihat ya nih. Ini uraian penghasilan, ini tugas kita adalah mengidentifikasi apakah dia termasuk dikenakan PPh non final, final atau bukan objek pajak. Gampang sih ini ya. Ini sudah belajar banyak kita. Berarti ini yang ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Berarti nanti yang kita hitung pajaknya di akhir tahun adalah yang nomor 1. Oke, kita mulai. Nomor 1, masuk 1, 2, atau 3? Silakan. Keuntungan penjualan mesin pabrik. 2 mungkin. 1, Pak. Final atau non final dia? Keuntungan penjualan mesin pabrik. Non final Pak. Kalau
Iya betul. Kalau tanah bangunan itu final, berarti kalau penjualan mesin pabrik 1 ya ini ya. Ini masuk ke 1. Non final. Kebablasan. Nah, sekarang yang nomor 2, penjualan tanah atau bangunan. Masuk 1, 2 atau 3? 2, Pak. 2, Pak. 2 2, ya. Pak. Oke. Penghasilan sewa alat berat masuk 1, 2 atau 3? 2. 2. 2, Pak. Sewa alat berat? 1, Pak. 1, Pak. 1 ya. Hati-hati untuk yang dikenakan PPh final hanya atas sewa tanah dan atau bangunan ya. Tapi kalau sewa yang lain ya, atas harta yang lain itu non final ya. Nomor 4, iuran pensiun. 3 ya, tadi sudah kita bahas, dia masuk ke bukan objek pajak, iuran pensiun yang diterima dana pensiun. Oke, kemudian bunga pinjaman ke cabang perusahaan. Final, kalau ini dikenakan pajak ya nih. Cuman masalahnya dia final atau tidak final ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8, absen 8. Saya, Pak. Ya, Dina, silakan Dina. Yang nomor 5, bunga pinjaman ke cabang perusahaan. Yang dikenakan PPh non mungkin, Pak. Non final, nomor 1 ya. Iya, Pak. Ya, yang lain setuju? Setuju ya. Oke. Dia non final. Kalau yang final adalah yang bunga bank ya. Bunga bank. Kemudian yang nomor 6 silakan, dividen diterima BEN pada bulan Maret 2021 kepemilikan 20%. Nomor 6. Jawabannya? Halo. Bukan objek pajak, Pak. Bukan objek pajak ya, betul. 3. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Final, Final kan Pak, ya. 2. Sewa ruangan. 2. Baik. Nah, sekarang nomor 8. BOT penerimaan bangunan dalam rangka bangun guna serah. 2, Pak. Final. 2. Final ya. Berapa persen tadi untuk yang BOT? 20. 20. Gede banget. 5%, Pak. Iya betul. 5% ya, Dev. Oke, lanjut. 5% untuk yang BOT. Nomor 9. Penghasilan dari modal yang ditambah oleh dana pensiun. Jadi dana pensiun dia menanamkan modal di bidang tertentu ya, bidang tertentu. Dia dapat penghasilan dari situ. Bukan objek pajak, Pak. 3 ya. 3. Nah, ini bisa dilihat di sini nih, ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika dia menerima iuran pensiun dari peserta, bukan objek pajak. Begitu juga ketika si dana pensiun, dia menginvestasikan dana ini tadi, iuran pensiun, ke sasaran investasi. Dia dapat return inilah yang menjadi penghasilan. Nah, penghasilan ini non objek pajak ketika jenis investasinya adalah saham, obligasi, dan deposito.
Tapi ketika dana pensiun tadi menginvestasikan di bidang properti, kemudian di lembaga keuangan dan usaha lainnya, ini menjadi objek pajak. Ya. Nah, yang dimaksud di soal tadi adalah di bidang tertentu. Ini artinya yang saham, obligasi sama yang tadi. Apa tadi satunya? Deposito, ya, saham, obligasi, deposito. Oke. BOP ya, yang nomor 3. Sekarang yang nomor 10, selisih lebih revaluasi final ya. Berapa persen tadi? Selisih lebih ya. Kemudian surplus Bank Indonesia. Ini antara dua ini ya, final atau non final, surplus Bank Indonesia. Non final mungkin Pak, non final. Non final ya, betul sekali. Kemudian penjualan BBM, BBG kepada penyalur agen tadi sudah kita sebut, dia dikenakan PPh final. Final ya. Kemudian penghasilan bunga tabungan. Ini ada yang kurang informasinya. Ini dari di bank ya. Bank. Masuk 1, 2 atau 3 ini? 2 Pak. 2 ya. Ada yang pendapat lain? Silakan. Bunga tabungan di bank. 1 Pak. 1. 1 Pak. Ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 2, nggak ada yang menjawab 3 ini. 1, 2 atau 3. Nah ini yang menarik ini ya. Ini ada batasannya. Sebenarnya kalau dia jenisnya penghasilan bunga tabungan ya, ketika dia disimpan di bank dapat bunga, dia terkena PPh final secara umum. Tapi ada batasannya, ini minimal 7,5 juta. Nah, jumlah tabungannya itu minimal 7,5 juta. Berarti kalau di bawah itu termasuk bukan objek pajak. Ya, ada batasan 7,5 juta. Oke, paham ya? Sekarang yang nomor 14. Penjualan kepemilikan saham di bursa efek sudah tadi ya, 0,1% sama 0,5% untuk saham pendiri ya. Nah, sekarang yang nomor 15. Nah, ini sudah juga ini ya. Ini nomor 15. Ini sama dengan yang nomor 9. Ini. Dia di nomor 3. Nah, sekarang yang nomor 16. Jawabannya adalah, ada yang bisa menjawab? Sekarang bulan April, absen nomor 4. Silakan. Absen nomor 4 Altas ya. Iya, Pak. Jawaban nomor 16 apa? Altas. Tiga. Baik. Yang lain silakan. Kita tampung dulu jawaban dari Altos. 1 mungkin Pak. 1. Lutfi menjawab 1. Ada yang menjawab 2. Selisih sisa hasil usaha. Baik. Jadi sekali lagi untuk SHU ya, ini SHU dia diatur di undang-undang yang baru, di Cipta Kerja itu ya. Jadi ada cut off-nya di tanggal 2 November, harusnya ini diberi keterangan ini diperolehnya kapan. Kalau dia diperoleh sebelum 2 November 2020,
Berarti dia terkena PPh final sebesar berapa? 10%. Ya, disamakan dengan dividen. Tapi kalau diperolehnya 2 November 2020 sampai dengan sekarang, maka dia termasuk yang nomor 3 ini. Berarti yang nomor 16 jawabannya bisa 2, bisa 3. Tergantung dia memperolehnya kapan. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan, masih bingung, silakan. Bisa dipahami ya, teman-teman semua? Sudah 21.17. Sudah malam di sini. Sama juga ya di tempat Anda. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin diajukan, saya persilakan. Ini sudah hadir semua ya, teman-teman. Kita di 28. Ada yang ini? Sudah absen semua, sebentar saya cek lagi. Nadia Azela Putri. Hadir, Pak. Oh iya, belum keklik hadir ini tadi ya. 28 hadir, 0 tidak hadir. Baik, saya simpan dulu. Baik, semuanya terima kasih ya. Terima kasih malam ini. Kita sudah belajar, semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Di minggu depan itu sudah mulai soal penghitungan ya. Nanti materinya kita share. Tapi jangan lupa nanti setelah ini ada tugas juga. Anda kerjakan sebaik mungkin untuk dapat nilai yang bagus nantinya. Ya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Saya tutup ya teman-teman semua. Terima kasih.